Baik, di sini kami mahasiswi Universitas Negeri Makassar akan mewawancarai salah satu wali kelas, di mana wali kelas 4. Nah, untuk memulai wawancara kita hari ini, silakan narasumber untuk memperkenalkan nama dan juga guru di kelas berapa dan sudah berapa tahun mengajar di sekolah ini. Baik, terima kasih. Nama saya Sultan Sultan Holland Batita. Saya mengajar di kelas 4 di sini paralel di kelas 4A. Kalau cerita berapa lama saya mengajar di sini, sudah ada sekitar 13 tahun. Wah, cukup lama ya Pak? Lumayan. 13 tahun. Berarti mulai dari tahun 2012 sampai 2024 ya. Ya baik Pak, kami akan mengajukan pertanyaan, masing-masing 2 pertanyaan per orang. Saya mengajar di Ya baik Pak, di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan terkait bagaimana Bapak melaksanakan manajemen di dalam kelas. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa suasana kelas tetap kondusif untuk belajar? suasana kelas ya tetap Supaya tetap kondusif saat belajar. Selama ini yang saya lakukan dalam pembelajaran ya, terutama untuk fokus dan anak-anak pembelajaran ya seperti biasa saja seperti yang dilakukan oleh beberapa masuk guru saya dulu ya, jadi saya contoh seperti salah satu contohnya yaitu dengan apa namanya semangat seperti contoh memberi games dia editing yang sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk mengikut pelajaran namun tetap apa namanya kondusif. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak. Kemudian pertanyaan kedua yang saya ingin ajukan yaitu apa langkah pertama yang Bapak ambil jika ada siswa yang tidak fokus saat pembelajaran berlangsung? Ini juga yang saya yang saya hadapi. Ya. Kadang memang beberapa anak-anak di kelas saya dalam proses belajar dia tidak fokus terhadap satu pelajaran tersebut karena ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin ada dari yang memang butuh siswa atau anak yang memang butuh perhatian khusus karena keterbatasannya anak tersebut jadi sehingga kadang itu anak itu tak bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Di situ kita sebagai gurunya yang akan menuntun anak tersebut supaya di mana anak-anak yang lain teman-teman itu tidak terlalu terpengaruh dengan tingkah laku yang anak yang berbeda dengan cara mengajar seperti biasa mengalir memberikan semacam pancingan supaya pemantik itu supaya perhatiannya anak-anak yang lain tetap pada guru yang sudah mengajar. Mungkin itu. Baik, itu saja 2 pertanyaan dari saya. Mungkin dari saya akan lanjut. Pak, pertanyaan yang ketiga dari saya itu kan dalam pembelajaran itu pasti ada suasana yang berubah, entah itu pengaturan kursinya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatur tempat duduk siswa itu agar mendukung proses pembelajaran? Kan selama ini pada umumnya kita tahu kan susunan kursi patokan lepas pada umumnya kan yang berjajar. Iya. Itu juga tergantung dari jumlah banyak siswa mungkin tadi gitu. Nah, yang saya terapkan dalam kelas bervariasi. Jadi pada bulannya berjajar. Ya, saat 4 karena jumlah saya 25 murid. Jadi pada awalnya begitu. Namun di pertengahan pembelajaran bulan berjalan berikutnya saya melihat untuk supaya lebih menarik lagi pembelajarannya, supaya perhatiannya lebih fokus lagi ke guru yang mengajar. Kadang saya ubah dalam bentuk guru itu, jadi mereka bisa saling mengharapkan dengan teman yang lain juga, kemudian guru yang sebagai fasilitator yang bisa mengalihkan sudut mengawasi semua anak sehingga pembelajaran juga efektif supaya segala enaklah berjalan belajar. Kemudian juga terkadang tergantung dari pembelajaran yang kita buat sesuai dengan modul ajar, kadang sesekali juga kita buat dalam bentuk kelompok. Tentunya juga bisa dilakukan dalam bentuk kelompok sehingga dalam satu kelompok itu bisa saling komunikasi dengan baik, kerjasama dengan baik dan sehingga pembelajaran juga itu berjalan dengan efisien.
mungkin itu. Ya, pertanyaan dari saya Pak, setiap guru itu pasti mempunyai kayak chemistry antara guru dengan anak muridnya. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan para murid? Betul. Terkadang dalam boleh dikatakan guru yang ada dalam kelas itu adalah boleh dikatakan sebagai orang tua ya, orang tua mengganti dari rumah. Jadi dalam kelas saya boleh dikatakan saya sebagai bapaknya dalam kelas. Ya memang bagaimana ya, saya juga menganggap peserta didik saya sebagai kayak anak kandung saya. Jadi saya berusaha untuk bagaimana cara mendidik anak seperti anak saya dengan anak yang saya didik di sekolah. Jadi boleh dikatakan apa ya? Tidak jauh beda lah dengan cara mendidik anak kandung dengan anak anak yang di sekolah. Jadi mungkin apa ya, cuma bedanya sedikit ya karena kita tugasnya adalah sebagai pengajar, jadi ilmu yang kita apa yang ada pada kita yang kita berikan kepada mereka sehingga ya jadi hubungan kayak orang tua dan anak terjalin begitu, guru dan siswa begitu. Ya, baik Bapak, selanjutnya mungkin saya juga akan mengajukan 2 pertanyaan seperti teman-teman saya. Pertanyaan pertama saya itu mungkin tentang waktu Bapak. Bagaimana Bapak mengelola waktu dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas? Masalah bicara dengan waktu ya, dalam sistem sekolah itu punya jadwal kan biasanya gitu. Jadwal itu diatur oleh waktu jam pelajaran sesuai dengan pelajaran. Dalam di sekolah kita ini kita sudah menggunakan berbagi waktunya beberapa sedemikian rupa. Namun dalam pembelajaran itu mungkin waktunya begini. Terkadang itu kan anak-anak bisa begitu masih banyak fokusnya banyak bermain. Jadi di dalam waktu pembelajaran itu juga tadi saya kembali ke awal, dalam misalnya itu saya ambil waktu senggang untuk supaya mereka tidak jenuh lama belajar, dan saya jenuh karena lamanya sama jam pelajaran. Makanya di situ di sela-sela waktu yang itu yang dijenuhkan kejenuhan mereka, saya ambil waktu itu semua seperti membuat games, mainan games, sehingga ya waktu yang berjalan dalam pembelajaran itu mungkin bisa tersalurkan. Mungkin begitu saja menurut saya. Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban pertamanya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu tentang bagaimana Bapak menangani konflik antara siswa di kelas. Seperti kita ketahui kan kalau kelas 4 itu sering terjadi konflik dalam kelas. Bapak sebagai guru yang mendidik di dalam itu bagaimana menangani? Terkadang juga terkadang sebagai guru itu adalah pengambil dari kejaksaan hakim atau memutuskan putusan. Biasanya kalau anak-anak yang dalam kelas saya dapat kayak berselisih, ya saya sebagai pendengar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelas tersebut. Namun biasanya juga kadang anak-anak juga biasanya kalau ada yang merasa kebenaran ya, pernah kasus kemarin yang saya alami, sehingga masalah yang ada dalam sekolah dibawa perbaikan ke orang tua, sehingga orang tua mengaruh ke sekolah. Saya ambil untuk menyelesaikan, misalnya kalau saya panggil, artinya saya kedua orang tua pihak pemahaman orang tua bahwa anak-anak tersebut masih dalam kondisi sekolah, jadi bisa ditangani oleh sekolah, terutama dalam kelas yang saya sebagai wali kelasnya yang masih bisa diatasi oleh wali kelasnya. Ada artinya saling menerima kesalahan dan lain-lain. Begitu. Pak, itu saja pertanyaan dari Anda. Mohon maaf bila mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih. Itulah wawancara kami bersama Pak Sondang selaku guru di SD Katolik 1 Agustus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.